Shalom semuanya. Shalom. Seberapa ya saudara, malam hari ini sukacita boleh lambaikan tanganmu. Boleh sapa kanan dan kiri. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa untuk kita semua. Amin. Amin. Saya ajak semuanya untuk bangkit berdiri sama-sama. Kita mau puji dan sembah Tuhan malam hari ini. Sebab Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Kami ucap syukur Tuhan. Sebab Kau Tuhan yang layak kami sembah sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Boleh katakan sama-sama. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama Hosana.
yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari semua serukan nama Yesus. Mari semua serukan nama Yesus. Yesus. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Here you go. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup. Semua tangan di atas, semua tangan lambaikan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala Kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Yesus luar biasa. Perkasa mulia, Yesus nama Dia Siap ya? One, two, three, go. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Bareng-bareng ya. Dua kapan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan. takkan terkalahkan. Dia hidup. Semua tangan di atas, tangan di atas. One, two, Yesus Tuhan Raja, kuasa tunduk dalam namanya. dalam nama Yesus. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama Dia atas segala nama. Semua ayo tepuk tangan bareng-bareng ya. Yesus Raja. Yesus berkuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh ajaib. Kau sungguh luar biasa di tengah-tengah kami Tuhan. Kau semua tangan di atas. Serukan. Semua tangan di atas sembah Dia. Yesus Tuhan Raja, Segala kuasa. kuasa tunduk dalam Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dia luar biasa, perkasa mulia, Siap ya. nama Semua Dia siap lagi. atas segala nama. Ciro. Serukan namanya, Go, 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 go. Tuhan Raja, Segala kuasa. kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa.
Mari semua yang percaya, semua tangan di atas yang percaya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Sekali lagi, Yesus namanya, Yesus namanya. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Yesus, Kau Raja, namamu berkuasa. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kami percaya hanya nama Yesus yang berkuasa. Hanya nama Yesus yang penuh mujizat. Hanya nama Yesus yang menyembuhkan kami. Hanya nama Yesus yang memberikan masa depan buat kami. Hanya nama Yesus yang memulihkan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, bahwa kami lebih dalam lagi Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu. Karena kami tahu, waktu kami menyembah-Mu Tuhan, yang sakit disembuhkan. Waktu kami menyembah-Mu Tuhan, yang patah semangat Kau beri semangat yang baru. Waktu kami menyembah-Mu Tuhan, ada damai sejahtera dalam hidup kami. Dan untuk selama-lamanya Tuhan, bahwa kami Tuhan dekat dengan hati-Mu Tuhan. Kami tahu Kau Tuhan yang dekat dengan kami, sangat dekat dengan kami. Lebih dekat dari pakaian yang kami pakai. Kau peluk kami, Kau sayangi kami. Dan Kau mengatakan, jangan takut anakku, aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Tuhan, biarkan hati kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Bahwa kami lebih lagi Tuhan. Pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu. Peluk kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan. Kau tahu isi hati kami. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, Tuhan. Kau disenangkan pujian bagi-Mu. Biar berkenan Tuhan, berkenan. Namamu besar dan layak. Mari saja sembah Dia, senangkan Tuhan, sembah Dia. Nyanyi, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Yesus layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian sembah Dia, nyanyi pujian, nyanyi pujian Tuhan, Tuhan, pujian bagi yes Lord, Tuhan, my Lord, my
masalah kita, lebih besar dari pergumulan kita. Jangan takut. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Yesus besar, besar dan layak di- mari saya ajak angkat kedua tangan kita, angkat kedua tangan kita berserah. Nyanyi pujian bagimu, pujian kita masih kita masih kaya raya besar dan layak. dan layak dipuji. Yesus layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar, Dia lebih besar, Dia lebih dahsyat, Dia lebih berkuasa. Sembah, sembah Tuhan. Oh, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Yesusku lebih besar. Besar dan layak dipuji. Yesus layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu Mari sekali lagi, angkat kedua tangan kita, angkat kedua tangan kita, berserah, berserah, sembah. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. namamu besar. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Namamu besar Tuhan. Tuhan. Di tengah-tengah kami, Kau yang berkuasa Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar. Yesus, kita lebih besar dari masalah kita. Namamu besar. Besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. I saw the Lord seated on His throne. His glory in glory, exalted high, exalted high, and the train of His robe, and the train of His robe fills the temple. And the angels surround me. And
they cry. Sembah Dia. They cry, you are holy, oh so holy. You are holy, Lord of all. Sembah Dia. Holy, they cry, you are holy, oh so holy. You are holy, Lord of all. Saudara, kita belajar lagu ini. Di lagu ini mengatakan, waktu kita melihat Tuhan, Tuhan bertahta. Kita yang tidak layak, Tuhan yang layakkan kita. Tuhan yang kuduskan kita. Karena Tuhan yang kudus. Amin. Kita tidak bisa apa-apa, tapi Tuhan yang memampukan kita. Siapa yang rindu kita dimampukan Tuhan? Saudara rindu dimampukan Tuhan? Mari pandang Tuhan, mari lihat Tuhan. Biar Tuhan bertahta, biar Tuhan berkuasa di tengah-tengah kita. Dan saya percaya ada mujizat, ada kemenangan, ada terobosan. Terima kasih Tuhan. Saya bersyukur Tuhan hadirmu di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita belajar. I saw the Lord. I saw the Lord seated on His throne. He's clothed in glory, exalted high, tinggikan, exalted high, and the train of His fills the temple. Penuhi Tuhan. And the angels surround Him. And they cry, sembah Dia. And they cry, sembah. They cry, you are holy, oh so holy. You are holy, Lord of all. They cry, you biar Kau bertahta di tengah-tengah kami Tuhan. Kau yang berkuasa. Let your presence fill this place. Holy Lord of all. They cry, you are holy, oh so holy. You are holy, Lord of all. Sembah, kudus, Engkau kudus. They cry, you are holy, oh so holy. You are holy, Lord of all. Sekali lagi. I saw the Lord seated on His throne. He's
exalted high, exalted high, and the train of his throne fills the temple, and the angels surround me, and they cry. Mari semua, saya ajak angkat tanganmu. They cry, you are holy, oh so holy. You are holy, they cry, you are holy, my God, oh so holy. You are holy. Mari sekali lagi, saya ajak angkat tanganmu, sembah dia, angkat tangan. They cry, you are holy, oh so holy. You are holy. Sekali lagi, my Lord, my God. They cry, you are holy, oh so holy. You are makasih Tuhan. Penuhi tempat. Mari nikmati hadiratnya, nikmati hadirat Tuhan. Biar kami menikmati Kau Tuhan. Kau bawa kami terbang lagi, lebih tinggi lagi. Makasih Tuhan. Biar kekudusan-Mu mengalir, hadirat-Mu, oh penuhi tempat ini. Oh, terima kasih. Kira masih kekudusan-Mu Tuhan melayakan kami Tuhan. Kami yang tidak mampu, Kau yang mampukan kami berjalan bersama Engkau sampai garis akhir Tuhan. Kami tidak mau setengah-setengah, tapi kami mau sampai garis akhir Tuhan.
dan Roh Kudus yang memampukan kami. Tuhan yang terus berjalan bersama kami, menggandeng kami, menguatkan kami. Karena kekudusan-Mu melayakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam kehidupan ini, yang seringkali kami tidak tahu, tapi kami percaya Tuhan tahu. Tuhan tahu masa depan kami. Tuhan tahu ke depan kami. Dan Tuhan sediakan yang terbaik buat kami. Karena rencana-Mu rencana damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan. Kau yang memberikan hari depan yang penuh pengharapan Tuhan. Hanya Tuhan yang memampukan kami. Dengan kekuatan kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Tapi Tuhan Roh Kudus yang memampukan kami. Biar kekudusan-Mu masuk dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari nikmati hadirat-Nya. Dia peluk kita, Dia kuatkan kita. Terima kasih Tuhan. Worthy. Let all the earth proclaim. You're mighty, Kau besar. There is no God like you. As we worship you in spirit and in truth. Biar hadirat-Mu menguatkan kami Tuhan. Sing holy. Holy, yes you are holy. Tuhan besar, Tuhan besar. Mighty, You're mighty. There is no God. There is no God like you. As we worship you, my Lord. His Spirit. Mari semua yang menikmati hadirat Tuhan, saya angkat tanganmu. Yang menikmati hadirat Tuhan, angkat tanganmu. Sing holy, oh. Holy, holy, my Lord. Holy is your name. Worthy, Kau layak. Yesus layak. Besar, Kau besar, mighty Lord, You are mighty Lord. There is no God like as we worship You, as we worship You in spirit. Mari sembah Dia. Biarkan kita menyembah dalam roh dan kebenaran.
waktu kami menyembah-Mu Tuhan. As we worship You, as we worship You in spirit and in. Sekali lagi, as we worship You Tuhan, waktu hati kami menyembah Engkau Tuhan. As we worship You in spirit and in. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Bapa. Engkau hadir di tengah-tengah kami sebagai Raja Damai yang memberikan damai, sejahtera, dan sukacita yang besar dalam hati kami. Dan kami tahu satu perkara, Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang tahu menyediakan segala kebutuhan kami sebelum kami meminta kepadamu. Apapun yang kami perlukan lebih dari cukup, Engkau telah sediakan buat kami. Karena itu pagi atau malam ini, kami datang kepadamu, kami tidak minta apa-apa. Sudah lebih dari cukup. Tapi kami malam ini datang kepadamu, hanya ingin untuk menyembah, memuji, dan memuliakan Engkau dengan seluruh hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau Roh penolong yang Bapa berikan buat kami. Tolong kami, celikan mata batin kami, supaya kami membaca firman ini, firman-Mu tersinggap, memberi terang, dan memberi pengertian buat kami. Sehingga kami tidak lagi melakukan hal-hal yang bodoh, yang memalukan Engkau. Karena itu mari Roh Kudus, kami mau Kau tolong. Kami mau Kau pimpin masuk dalam seluruh kebenaran. Kami tahu kebenaran itu akan memerdekakan kami dari semua masalah dan persoalan yang sedang terjadi di dunia ini. Karena kami percaya, maka kami berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh sangat amat baik. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, kami perintahkan jiwa kami semua tenang, takluk dan tunduk pada pikiran Kristus. Darah Yesus menyelimuti kami dari ujung rambut sampai ke telapak kaki kami. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Shalom. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian duduk. Saya berterima kasih karena Tuhan Yesus itu baik buat kita semua. Amin. Saya tidak akan menyampaikan apa yang saya mau. Karena sebetulnya apa yang saya mau ini, tiba-tiba Tuhan bilang saya menyampaikan hal ini. Yuk lihat 1 Yohanes pasal yang kelima. Sebetulnya saya mau bicara tentang hikmat. Tapi dasar ini aja. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang kelima. Kita baca ayat ini bersama-sama. Kenapa? Setiap kali saya menyampaikan firman, saya ingin jemaat bisa ikut terlibat di dalam membaca firman. Sebab ketika Anda membaca dengan bersuara, telinga Anda dengar firman, imanmu tumbuh. Yang kedua, ketika Anda membaca firman, ada hal yang saya sampaikan yang keliru, Anda bisa katakan, Ibu itu keliru. Yang ketiga, Anda membaca, merenungkan, dan nanti sampai di rumah Anda bisa mengulang, Anda bisa belajar lagi dengan pimpinan Roh Kudus, akan membuat Anda berakar di dalam kebenaran firman. Anda tidak gampang disesatkan oleh pengajaran akhir zaman. Oke, 1 Yohanes 5 ayat yang kelima kita baca bersama-sama. 2, 3. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia
yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Pertanyaan, siapa yang bisa mengalahkan dunia? Dunia dengan hal yang kacau, semua lagi jungkir balik. Ekonomi, keamanan, ketertiban, semuanya berantakan. Tapi dikatakan, siapa sih yang bisa mengalahkan dunia ini? Mic ini bisa suaranya bisa diinin dikit nggak ya, supaya saya nggak ngotot ya. Terima kasih. Nah saudara, siapa sih yang bisa mengalahkan dunia ini? Dikatakan di situ siapa? Bukan orang yang punya pangkat, bukan orang hebat, bukan orang pinter, bukan orang yang punya duit, tapi yang bisa mengalahkan dunia siapa? Lu kok diem? Anda barusan baca Alkitab itu loh tadi. Yang percaya Yesus adalah anak Allah. Di sini semua percaya Yesus. Kalau semua percaya Yesus, bahwa Yesus itu anak Allah, berarti Anda dan saya yang ada di ruangan ini, Anda bisa mengalahkan dunia. Apa yang tidak mungkin, jadi mungkin buat kita. Apa yang gak mungkin, semuanya akan jadi mungkin. Yang sulit akan dapat kita selesaikan bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, kita mengalahkan dunia ini dengan apa? Ayat 4-nya kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kita mengalahkan dunia dengan apa? Bukan dengan otak kita, bukan. Bukan dengan kekuatan kita, bukan. Tapi kita bisa mengalahkan dunia itu hanya dengan 4 huruf. I-M-A-N. Iman. Percaya. Katakan temanmu di sebelah, kita mengalahkan dunia dengan iman kita. Dengan iman kita. Amin. Amin. Dan iman itu telah diberikan Tuhan kepada kita. Sehingga kita ini bisa mengalahkan dunia. 1 Korintus 15, lihat dulu ayatnya sebagai dasar. 1 Korintus 15, ayat yang ke-57. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 kita baca bersama 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita. Tetapi syukur kepada Allah, ada yang kata apa? Telah. Yang telah. Telah itu apa? Sudah. Sudah itu apa? Sampun. Sampun iku nopo? Telah. Ya mau diubah-ubah, telah itu sudah. Yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kemenangan itu telah Anda dan saya peroleh. Kemenangan itu telah diberikan Allah kepada kita. Jadi kita pasti bisa mengalahkan dunia. Kita bisa mengalahkan dunia oleh siapa? Oleh Yesus. Oleh itu kata penghubung yang menyatakan atau memberitahukan buat kita pelakunya adalah Yesus. Jadi kalau Anda dan saya menang, bisa mengalahkan dunia, itu bukan karena hebat kita, tapi Yesus yang menyertai kita. Amin. 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 Sekarang saya tanya, karena ini iman dasar ya. Saya tanya, iman itu apa toh? Siapa yang bisa jawab iman itu apa? Yang keras, yang keras. Percaya apa? Tidak ada keraguan-keraguan. Terus yang lain. Iman itu apa? Ayo. Kita mau ngalahkan dunianya dengan iman loh.
Apa? Apa? Yakin. Yakin. Ya iman. Percaya, yakin. Iman itu apa? Karena iman ini jadi dasar loh. Kalau Anda nggak ngerti iman aja apa? Bagaimana Anda bisa mengalahkan dunia? Iman ini apa? Gak ada yang tahu. Percaya. Tadi sudah dibilang. Percaya, yakin, terus apalagi? Percaya. Percaya itu apa? Iman itu apa? Ibrani 11. Ada jawabannya di situ. Dasar? Oke. Dan bukti dari itu kebanyakan orang Kristen pengertiannya itu. Tapi itu abstrak sekali. Coba saya mau berikan pandangan, sudut pandang yang lain. Kita baca Ibrani 11, bukan di ayat 1, tapi di ayat 6. Baca bersama ya, dengan keras ya, supaya nggak lupa. 3, 4. Tetapi tanpa iman. Mana suaranya? 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, syarat menghadap Tuhan itu nggak bawa duit. Syarat menghadap kepada Tuhan itu nggak bawa duitmu, kekayaanmu, enggak. Tuhan yang punya emas dan perak. Syarat menghadap kepada Tuhan enggak bawa kopi, gula, roti, enggak. Tapi syarat menghadap Tuhan hanya bawa. Nah, iman itu apa? Iman itu, perhatikan ayat 6. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus. Kata harus itu wajib, gak bisa tidak. Wajib, harus percaya bahwa Allah ada. Dan itu ada kata penghubung, ada kata sambungnya. Dan itu nggak boleh dilepas. Percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman itu, perhatikan, ulang sama saya. Iman itu percaya Allah ada. Dan ini bersamaan. Dan Allah itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau Anda cuma percaya Allah ada, sama dengan setan. Yakobus 2 juga katakan, ayat 19, setan pun percaya Allah itu ada. Tapi setan gemetar, Anda enggak gemetar. Iman itu terdiri dari dua bagian. Percaya Allah ada dan Allah itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini iman. Gak bisa Anda percaya, aku percaya Allah ada. Tapi kalau Anda gak percaya Allah itu memberi upah kepada Anda yang sungguh-sungguh mencari Dia, imanmu gak laku. Gak komplit, imanmu cuma 75%. Iman itu Allah ada, percaya Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bisa nangkep gak? Bisa? Coba katakan sama saya, iman itu apa? Nah, kalau ditanya yang pinter ya.
Iman itu apa? Percaya Allah ada dan Allah itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Baru kita masuk di ayat 1. Lihat Ibrani 11 ayat 1. Terjemahan bahasa Indonesia kehilangan kata now, sekarang. Sebetulnya ayat itu berkata begini, sekarang percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Itu menjadi dasar apa yang kita harapkan dan menjadi bukti dari apa yang tidak kelihatan. Enggak ada yang amin. Amin. Coba kalau Anda percaya Allah itu ada dan Allah itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, kira-kira Anda berani selingkuh nggak? Enggak. Anda berani mencuri nggak? Di kantor Anda berani pakai telepon kantor untuk urusan pribadimu? Kalau Anda percaya Allah itu ada di toiletmu, di tempat tidurmu, Anda tidak akan melakukan hal yang tidak senonoh. Karena Anda percaya Allah yang ada itu bakal memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, karena selama ini pengertian orang Kristen, iman adalah dasar dari apa yang diharapkan dan bukti dari yang tidak kelihatan, abstrak sekali. Gak heran kalau di mana-mana orang Kristen hari ini buat skandal, buat masalah. Lagi-lagi orang Kristen udah melayani loh, udah khotbah kemana-mana, khotbahnya bagus, tapi kelakuannya tidak menunjukkan bahwa Allah itu ada. Dan Allah itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, saya khotbahkan ini, iman ini dari tahun 95, saudara. Kemana Tuhan izinkan, saya nyampaikan hal ini, saya sampaikan. Tapi ada begitu banyak orang Kristen yang bahkan hamba Tuhan yang tidak mengerti bahwa iman itu sebetulnya Allah ada. Dan Allah itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena saya percaya Allah itu ada, maka ketika saya menghadapi masalah, respon saya itu selalu menunjukkan kalau Allah itu ada. Satu kali saya di Thailand, hari terakhir mau pulang, pijet dengan teman-teman di ASEAN Massage tradisional, bukan shiatsu dan bukan apa. Karena kami datang udah malam dan kami rombongan 40 orang yang pijet. Tukang pijetnya kehabisan. Singkat cerita saudara, ketika saya dipijat, ya gak kerasa. Saya udah bilang gini, nat, lebih keras, yang keras. Dia tetap gak keluarin tenaga. Akhirnya saya tinggal tidur, singkat cerita saya tidur. Dan saya terbangun gara-gara saya nggak bisa nafas. Kenapa saya nggak bisa nafas? Saya diinjek sama tukang pijet itu. Wah, kelek saudara. Tulang rusuk saya ini bunyi kelek. Waduh, saya nggak bisa nafas saudara. Saya cari nafas ini. Saudara, tukang pijetnya ketakutan. Sorry. Ini di otak udah keluar gini saudara. Ini di perusahaan ini aku dapat duit banyak. Ya. Tapi apakah kelakuan kita orang Kristen begitu? Enggak kan? Saya cuma ingat sambil saya narik nafas panjang, saya panggil nama Yesus. Tuhan tolong saya. Dalam nama Yesus Tuhan tolong saya. Saudara, begitu saya bisa nafas beberapa kali,
Dia minta maaf. Saya memberikan respon yang positif. Kenapa? Karena saya tahu Kristus harus muncul dalam hidupku. Maka saya berkata, ya, aku mengampuni kamu. Tapi lain kali kamu tidak boleh melakukan hal ini kepada pasien yang lain. Karena tempat ini bukan pijat shiatsu yang pakai injek-injekan. Dia bilang, tolong jangan bilang sama majikan saya. Saya berkata, iya. Kamu takut dipecat ya? Iya. Kenapa saya berpikir seperti itu? Saya percaya Allah ada. Dia ada bersama dengan saya. Kalau Tuhan mau mencegah tukang pijat itu nggak nginjek saya, bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa Tuhan izinkan dia nginjek saya? Karena Tuhan kepengen tahu, kepengen lihat respon hati saya. Apa? Saudara-saudara, saya bilang, oke, aku nggak akan bilang sama majikanmu, dan kamu nggak boleh lakukan hal ini lagi. Aku mengampuni kamu dalam nama Yesus. Saya ganti pakaian. Saya turun dari lantai 4 ke lantai 3. Saya baru nginjek 1 lantai, badan saya meluncur, jatuh saudara, kepleset. Kurang 3 lantai, kurang 3 trap, saya sudah sampai ke lantai 3. Kaki saya ketekuk, yang sebelah kiri ketekuk, kena bata betonnya tangga. Dan teman saya yang megangi saya ditarik sama dia, tapi badan saya menggelincir ke bawah. Ketika itu saudara tahu, badan saya gemeter seluruh tubuh. Dari kepala sampai kaki saya ngewel saudara, dredek. Geredeknya kenapa? Nahan sakit. Nahan sakit. Rusuk saya yang sudah diinjek itu ketambahan saya mesti gembandul. Sambil kaki satu ketekuk kena tangga. Saudara, teman saya nggak bisa ngomong, semua diem. Wah, semua udah pucat saudara. Saya nggak bisa apa-apa saudara, air mata saya memang keluar, ngalir keluar air mata saya. Tapi saya menarik nafas berulang kali karena saya tahu Allahku ada di situ. Maka aku tidak ngomel, aku nggak ngeluh, aku nggak nyalain siapapun, tapi aku memberikan respon dan berkata, Tuhan Yesus terima kasih Engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus Engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus Engkau baik. Untung tulangku nggak ada yang kena beton itu. Tuhan terima kasih, cuman kakiku, tulang keringku yang kena beton. Tuhan terima kasih. Kaki saya bengkak saudara. Keringat saya secekik jagung keluar. Saya hanya mengucap syukur. Karena saya tahu Allahku ada bersama dengan aku. Dan dia pasti memberi upah kepada aku yang sungguh mencari dia. Turun sampai lantai 1, saya dikasih minum. Majikannya yang punya panti pijat itu berkata, kamu jatuh ya? Iya gak apa-apa, udah saya dikasih minum. Singkat cerita, saya pulang ke Semarang. Saya ronsen atas petunjuk Dr. Timotius, saya ronsen. Dan ketika saya ronsen saudara, rusuk saya yang nomor 7 patah. Dan dokter bilang gak bisa dia babain, nanti akan nyambung sendiri. Tapi kalau nyambung ada syaraf yang kecepit, ya kamu akan mengalami sakit seumur hidup. Saudara, minggu depannya saya sudah harus berangkat berapa harinya kemudian saya harus berangkat ke Israel dengan anak-anak saya semua, 47 orang ya. Saya ke Israel saudara, di tengah perjalanan walaupun saya berangkat itu dengan kondisi saya yang masih sangat tidak baik, tapi saya hanya belajar mengucap syukur. Saya tertidur lelap. Di penerbangan dari Jakarta sampai ke Dubai, saya tidur lelap. Dan bangun tidur, saya ngalami sembuh total. Ini igaku rusukku tak tepuk-tepuk. Gak sakit lagi, sembuh. Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Banyak orang Kristen percaya katanya,
Tapi ketika menghadapi masalah, responnya maki, responnya marah, responnya kayak bos yang suka bentak-bentak anak buah. Kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu adalah relation, hubungan antara kita dengan Allah yang frekuensinya sudah terhubung kembali. Kekristenan itu adalah gaya hidup. Anda sebagian besar orang Kristen suka berdoa dan suka berpuasa, suka menyanyi dan menyembah Tuhan, tapi disuruh ngampuni aja nggak bisa. Suruh ngampuni itu loh nggak bisa. Padahal gaya hidup orang Kristen adalah kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk orang yang menganiaya engkau. Gaya hidup orang Kristen tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya, gaya hidup orang Kristen adalah membalas kejahatan dan cacian dengan doa berkat dan pengampunan. Karena Anda tahu di balik kuasa pengampunan itu ada berkat besar yang menanti hidup kita. Amin. Hari ini saya ingin Anda berubah. Jangan seperti orang Kristen kebanyakan yang cuman pinternya berdoa dan berpuasa, menyanyi dan menyembah Tuhan. Tapi yuk jadi murid Yesus yang jadi pelaku firman. Anda akan lihat dahsyatnya Tuhan berperkara dengan hidup kita. Saya baru bulan Januari yang lalu saya punya masalah. Singkat cerita saya ngalami kerugian emas 0,5 kilo. Saudara, saya sudah ikhlaskan. Saya mikir gini, ya kenapa sih berantem sama orang? Mati ra nggawa apa-apa. Saya ngampuni, saya memberkati. Tapi apa yang terjadi hari Senin yang lalu? Tiba-tiba ada orang datang ngajak saya breakfast di Padma Hotel 7:30 pagi. Saya dengan anak saya Ervin dengan beberapa teman datang. Ketika saya lagi duduk di situ dengerin mereka ngomong, tiba-tiba saya dibisiin, Bu Elizabeth, aku mau ngasih Bu Elizabeth emas. Kaget saya, emas? Loh, emasku dibalik ke saudara. Yang mengembalikan itu bukan orang yang utang saya, tapi Tuhan bisa pakai orang lain untuk mengembalikannya buat kita. Amin. Bahkan saya dibuatin kartu ID Bank Emas. Saya bisa ngambil emas di mana saja, kapanpun aku mau, aku bisa dapat. Saya bilang gini, makanya ya orang Kristen itu kalau nggak mau ngampuni itu rugi deh, sangat rugi. Saya berulang kali, ada orang kaya di kota Semarang yang suka ngutang. Saya nggak pernah, saya hanya mau menggenapkan janji Tuhan, bahwa Tuhan bilang, saya tidak meminjam tapi memberi pinjam kepada bangsa-bangsa. Wih, itu orang kalau ke gereja dihormati sekali sama pendetanya. Adapun kursi di depan sudah ada orang diusir, suruh orang ini duduk di depan. Yang tamu terhormat ini sangat terhormat. Tapi pendetanya nggak tahu kalau dia ngutang sama saya dan nggak mau bayar sama saya. Ya. Dia gak mau bayar sama saya, duitnya dia ratusan miliar. Tapi dia gak mau bayar sama saya. Saya ketika dia bilang gimana, anaknya tanya, papi solusinya apa? Papinya jawab, gak ada solusinya. Ketika dia berkata gak ada solusinya, saya berkata, oh bapak gak punya solusi, saya punya solusi. Apa? Hari ini dalam nama Yesus utangmu tak lunasin. Mulai hari ini Bapak nggak punya utang sama saya. Walaupun Bapak uangnya ratusan miliar, uang segitu buat saya gede. Tapi nggak apa-apa. Kalau Bapak nggak mau bayar nggak masalah. Saya yang melunaskan. Saudara, saya tinggal pergi ke Australia. Saya ke Australia dan saya pulang. Saya ternyata di Australia dikejar-kejar orang. Sampai di Semarang, Tuhan ganti uang saya 21 kali lipat dari yang diambil sama orang itu. Tuhan itu gak pernah utang. Apalagi
Bagi orang yang percaya itu gak pernah dipermalukan. Tuhan itu akan menggenapkan janjinya buat kita. Tolong multimedia kasih siapkan tayangan satu ini supaya Anda bisa melihat. Ini bukan buat kemegahan saya, tidak. Tapi supaya Anda tahu, buat orang yang percaya, apa yang gak mungkin jadi mungkin. Apa yang gak bisa jadi bisa. Oke ya. Jadi jangan gagal fokus ya. Saya dapat ini kan anugerah Tuhan. Tahun 2012 saya dapat penghargaan dari pemerintah Kartini Modern 2012. Semua saudara kita muslim. Satu-satunya orang Kristen dan Chinese cuman saya. Dan kemarin saya dapat penghargaan dari pemerintah lagi, PPIP, Badan Pelaksana Ideologi Pancasila. Saya nggak pernah dapat penghargaan dari gereja karena memang aku nggak pernah cari penghargaan. Tapi di luar sana saya justru dapat terus. Yang saya nggak pernah mikir. Dan saya sadar kalau ini terjadi bukan saya, tapi semua karena Tuhan. Oke? Lihat sebentar ya. Mau kan ya? Yuk, sebagai lihat, Anda pasti bisa. Kalau saya bisa, Anda pasti bisa. Tuhan mau pakai kita semua. Silakan. Dan langsung saja Andini, malam masih berlanjut. Kami akan lanjutkan penganugerahan Kick and the Heroes 2019. Selanjutnya kami undang Profesor Renald Kasali mewakili Dewan Juri Kick and the Heroes 2019 untuk memberikan penghargaan berikutnya. Jadi ini sebetulnya gak mungkin buat Elizabeth. Ya. Sebuah desa yang miskin dan tanpa harapan berhasil menjadi desa yang makmur, bahkan menjadi desa percontohan nasional. Ini berkat tangan dingin seorang perempuan yang memiliki kekuatan tekad untuk melakukan suatu perubahan. Di tengah keterbatasan penglihatan, sosok inspiratif ini membantu meningkatkan perekonomian desa. Ia ciptakan pelatihan kerja bagi warga di berbagai desa agar mereka bisa hidup mandiri dan berdikari. Tak hanya itu, ia juga membangun sarana pendidikan yang dapat dinikmati secara cuma-cuma oleh masyarakat. Baginya keterbatasan fisik bukanlah penghalang dalam menyebarkan kebaikan. Siapakah dia? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Tuhan Maha Besar, tidak ada hal yang sulit baginya. Pertolongan akan datang bagi mereka yang percaya dan selalu berdoa. Pada tahun 80-an, Desa Trogoro masih menjadi desa tertinggal. Mengapa demikian? Karena termasuk alamnya kurang mendukung di dalam dunia pertanian maupun peternakan. Pertanian sering gagal panen oleh karena ada gangguan hama tikus, juga kekeringan. Kemudian pada tahun 2007 kami ketemu dari unsur swasta yaitu Ibu Elizabeth Philip, ada perubahan-perubahan. Contohnya karena adanya kekeringan pada musim kemarau tidak ada sumber air, maka kita dibuatkan sumur-sumur di tengah sawah di lokasi persawahan penduduk, jumlahnya 1.200 sumur. Itu juga termasuk pengembangan burung hantu Tito Alba, penggemukan sapi, pemeliharaan sapi, kambing, juga perikanan. Kemudian juga dibuatkan gedung LPKS, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. Di sini untuk menggembleng warga kami di dalam meningkatkan sumber daya manusia, SDM-nya itu juga digarap, termasuk juga koperasi. Sekarang Trogoro
dari sisi ekonomi, produk yang hilang karena dimakan tikus sekarang sudah pulang setiap tahunnya itu 10,5 miliar. Di usia 32 tahun, Elizabeth mengalami kecelakaan. Di stop sampai sini Benturan aja keras ya. di kepala Nanti cari sendiri di YouTube, lihat sendiri. Karena sayang waktunya. Saya cuma mau bicara begini. Ini desa, beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Karena desa ini berhasil, dunia pun tahu kalau itu bukan Elizabeth. Elizabeth matanya buta. Kalau gak digandeng aja gak jalan. Tapi kalau desa ini berhasil, semua karena anugerah Tuhan. Ini desa dikunjungi dari mahasiswa UGM, Diponegoro, Satya Wacana, ITB, Malang, universitas dari bermacam negara, kota sudah berdatangan. Gak ada yang bisa mentaskan dari kemiskinan. Cara manusia gak mungkin mementaskan kemiskinan itu harus punya duit miliaran. Karena menolongnya dari hulur ke hilir. Tapi ketika saya disuruh Tuhan masuk ke desa ini, saya diketawain sama teman-teman saya. Rank 1 saya Putri Siot. Emang ada yang dukung? Hanya pengkerajaan surga yang tidak pernah bosan menolong saya. Berharap sama orang kaya itu salah alamat. Berharap ya sama Tuhan yang gak pernah bosan tolong kita. Betul gak? Saya melakukan apapun di desa itu. Saya mulai hanya dengan membuat 5 sumur yang harus sekarang jadi 1.300. Ketika di syuting Kick Andy ini Metro cuma 1.200, 1.300 sumur. Saya bangun BLK itu 2,5 miliar. Bangun jembatan saya habisnya miliaran saudara. Tapi kok punya duit? Bapakku di surga yang ngutus aku. Dia majikan yang baik. Saya punya prinsip nggak ada babu ngolek ke duit majikan. Kalau saya melakukan apa yang dia mau, dia yang menyediakan segala kebutuhan saya. Saya nggak pernah ngutang, saya nggak pernah minta. Anda boleh tanya teman-teman saya di sekeliling saya orang kaya semua. Saya nggak pernah minta. Selalu ketika rakyat minta, Tuhan selalu memberkati saya tepat waktunya. Akhirnya dengan bantuan Tuhan yang Maha Kuasa tadi, desa ini mentas dari kemiskinan. Bahkan desa ini telah mementaskan desa-desa, banyak desa di Indonesia. Toraja, Nias, Palu, ya, Makassar, Kalimantan itu Sangau, Ngadan, Landa, terus mana PT apa di Palangkaraya, Perembun, Bali, Denpasar, NTT, mentas dari kemiskinan gara-gara satu desa ini. Itu Tuhan yang saya ngelihat betapa dahsyatnya Tuhan itu. Yang kedua saudara, kalau tadi dikatakan membangun sekolah, saya membangun sekolah. Saya ini bukan hamba Tuhan yang punya jemaat. Aku nggak punya gaji. Saya nggak punya gaji. Nggak ada orang kaya yang bilang kamu pelayanan, aku yang support kamu. Tidak ada. Tapi saya yakin Bapakku itu hidup. Dia baik, sangat baik, teramat sangat amat baik. Ya, ketika Tuhan suruh saya bangun sekolah gratis, yang memberi kesempatan 34 anak dari 34 anak-anak dari 34 provinsi. Saudara, teman saya mentertawakan saya semua. Gila, kemelinti banget kamu. Orang yang punya pabrik aja gak berani buat sekolah gratis. Kamu buat sekolah gratis. Pengeluaran sekolah tiap bulan 800 juta. Untuk memberi makan 400 anak 1 hari 3 kali. Membayar guru-guru secara profesional. Semua
Pekerja yang ada, kami yayasan punya 90 karyawan. Semua gajian. Tapi yang ajaib 14 tahun Tuhan pelihara saya nggak punya utang 1 sen pun. Ya. Enak aja kalau gereja besar punya sekolah. Ketika nggak bisa bayaran sekolah, tinggal ngomong aja sama jemaat. Jemaat berduyun-duyun ngasih. Kalau saya siapa yang mau ngasih? Tapi ini justru jadi contoh dan ini jadi sesuatu hal yang buat orang-orang Buddha dan kelenteng bilang begini, kalau gereja A bisa bangun sekolah, gereja B yang gedenya kayak gitu bisa bangun sekolah, itu biasa. Yang gak biasa itu loh pendeta perempuan yang matanya buta, gak punya jemaat, bisa ngidupin sekolah itu. Yang dilihat siapa? Tuhan. Saya bangun sekolah itu dari uang 10 juta. Di atas tanah 1,4 hektar. Asrama putri 3.500, asrama putra 3.500, asrama guru putri 300. Saudara, dengan uang 10 juta sebetulnya nggak sampai mana-mana. Dibuat nguruk 3 meter aja nggak bisa, saudara. Tapi selesai dengan jumlah 49 miliar. Saya tidak pernah buat proposal, saya nggak pernah minta, saya nggak pernah cari, tapi Tuhan menyediakan tepat waktunya. Amin. Ketika pandemi 4 tahun setengah, semua sekolah yang berbayar, gurunya dipotong 50% sampai 70%. Guru SMK bagimu negeriku tidak ada yang dipotong. Semua gajian full. Ya. THR tetap jalan. Bahkan saya bisa bawa 70 guru berangkat jalan-jalan ke luar negeri. Itu siapa? Tuhan. Bukan Elizabeth. Anak saya, teman saya, pengurus Putri Sion tahu Elizabeth gak punya gaji. Tapi kalau semua terjadi, semua orang ngelihat Tuhan. Tuhannya Elizabeth itu keren. Makanya izinkan Kristusmu tampil keluar dari hidupmu. Jangan batasi dia bekerja. Dia besar. Dia sungguh besar. Karyanya sungguh ajaib. Dan Tuhan itu dahsyat. Anda mau ngalami? Kalau Anda mau ngalami Tuhanmu yang besar, katakan, Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Anda percaya Tuhanmu besar? Katakan, Tuhan Kau sungguh besar. Musik yang lain gak usah ikut ya, biar keyboard sendiri. Karyamu sungguh ajaib. Saya kepingin jemaat yang nyanyi. Tiada hentinya, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Amin. Katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesona. Katakan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku Katakan sekali lagi, ku mau selalu, ku mau selalu. Anugerah-Mu mempesona.
Saya percaya Tuhan ada. Dan dia memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Satu kali ketika peresmian, saya nggak pernah ngajak teman-teman Putri Sion untuk ke sekolah ketika saya membangun. Karena mereka tidak ada yang percaya. Tapi ketika sekolah sudah mulai berjalan, saya ngajak mereka, ayo ke sekolah. Saudara, karena murid-murid sudah mau datang. Teman-teman ikut. Ketika pintu gerbang sekolah dibuka, mereka kaget. Loh, kok gede nih kayak begini? Mereka melongo seperti bebek disambar geledek. Bengong semua. Lalu ada satu orang, anak orang kaya di sebelah saya, punya perusahaan besar yang terkenal di Indonesia. Dia ngomong gini, iya aja Tante Elis kalau punya proyek pasti jadi. Temennya Tante Elis konglomerat orang-orang kaya. Ketika dia ngomong gitu, Roh Kudus bicara di hati saya. Tanya dia orang kaya gak? Saya tanya, kamu orang kaya yang ada di sekelilingku? Dia ngangguk kepala, iya. Kamu kasih Tante Elis 100.000 rupiah? Dia berkata, tidak. Jadi jangan pernah kamu berkata SMK bagimu negeriku berdiri karena orang kaya. SMK bagimu negeriku berdiri karena Tuhan Yesus. Dia yang mencukupkan segala kebutuhan. Anda boleh tanya siapapun, pernah gak SMK bagimu negeriku buat proposal? Gak pernah. Gak pernah buat proposal. Setiap kali kekurangan gaji karyawan, Bu Elizabeth gajian guru kurang 279 juta. Saya berkata, puji Tuhan, nanti sebelum guru-guru pulang saya sudah punya duit. Saya dapat duit, nutup bulan Juni. Bulan Juli, Bu Elizabeth gajian guru kurang 350 juta. Puji Tuhan, gak apa-apa, gak terlambat, Tuhan tolong. Berkat masuk, selesai. Bulan Agustus 475, tambah bulan tambah gede. Yahud, saya bilang gitu. Bagus, semakin aku lihat kebesaran Tuhan. Selesai nggak? Selesai. 475 juta. Selesai lagi. Di Oktober saya udah nggak nombok, 1 sen pun nggak. November 85 juta. Dan di bulan November ada beberapa perusahaan dari Jakarta dan Surabaya yang cari saya. Hanya untuk apa? Memberikan CSR perusahaan itu ke SMK. Sehingga sampai hari ini Tuhan pelihara lebih dari cukup. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Mempesonaku, anugerahnya mempesona kita. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Gak pernah sekalipun Tuhan terlambat. Gak pernah sekalipun Tuhan permalukan saya. Saya hanya ingin menunjukkan kepada semua orang Tuhan Yesusku hidup. Aku gak cuma bisa khotbah. Aku gak cuma bisa ngomong. Tapi aku tunjukkan dan aku buktikan kepada dunia ini. Walaupun mataku buta. Walaupun aku dianggap sampah masyarakat. Walaupun ada orang yang memandang sebelah mata, buat saya gak ada masalah. Yang penting aku berharga di mata Tuhan. Kamu gak nganggep aku gak apa-apa kok. Yang penting Tuhan Yesus nganggep saya. Saya tidak mencari penghargaan dunia. Saya tidak mencari pujian dunia. Tapi saya cari perkenanan hati Tuhan. Dan Tuhan memberikan itu lebih dari cukup. Saya gak pernah pelayanan yang rebutan. Enggak. Dari 46 tahun saya melayani Tuhan. Saya tidak pernah pakai uang mimbar untuk hidup saya. Semua hasil mimbar saya khotbah. Semua saya setorin kembali ke gereja yang naungi saya. Saya serahin ke persekutuan doa Putri Sion. Saya serahin ke jaringan doa nasional. Untuk pembiayaan menara doa kota. Semuanya.
Lalu Bu Elizabeth hidup dari mana? Dari Bapakku di surga. Aku hidup bukan dari hasil pelayanan. Jadi aku di pelayanan, ada pelayanan syukur, nggak ada pelayanan nggak apa-apa. Dikasih duit kecil besar, buat aku nggak masalah. Karena yang buka bukan saya kok. Yang buka itu bendahara-bendahara. Ya, saya nggak ada urusan. Mau dipanggil dapat duit syukur, nggak dapat duit nggak apa-apa. Karena tujuan saya melayani bukan cari duit. Tapi saya hanya ingin mengucap syukur kepada Tuhan yang pelihara hidup. Amin. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Anugerah-Mu membesar. Anugerah yang diberikan buat kita lebih dari cukup. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Saudara percaya? Yang percaya boleh bangkit berdiri. Saudara, Tuhan kita ada di tengah kita. Dia yang ada di tengah kita pun, Dia adalah Tuhan yang suka memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau malam ini, walaupun kau punya masalah apapun, kalau Anda percaya Dia ada dan Dia memberi upah kepada Anda yang sungguh-sungguh datang mencari Dia, pastikan Anda pulangkan terima berkat. Pastikan pengertian ini akan menjadi dasar dari apa yang Anda harapkan dan bukti dari apa yang tidak lihat. Tadi Anda sudah saya lihatkan apa yang gak mungkin jadi mungkin buat saya. Apa yang gak bisa justru bisa. Saya yang diutus ke desa, saya bukan lulusan insinyur pertanian dan peternakan. Tapi lulusan saya, S3 saya, SGTK. SD, SMP, saya gak pernah sekolah SMA. Gak ada duit yang bayari saya sekolah. Saya lulusan SGTK. Sekolah gagal terus kawin. Ijazahku S3 ku surat kawin. Tapi Tuhan pakai hidup saya. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan saya cuma taat. Saya melangkah melakukan bagian saya. Dan setiap langkah saya dipijak Tuhan dengan mujizat. Ada banyak kesaksian yang Anda nanti bisa dapatkan sendiri. Bukan saya yang mengarang, tapi kesaksian dari Pak Lurah dan penduduk yang menyatakan betapa Tuhan itu besar. Dan hari ini, Dia yang ada di tengah, yang menjadi Tuhan saya, Dia jadi Tuhan Anda juga. Kalau Dia bisa pakai saya, Anda bisa mengerjakan 10 kali lipat dari apa yang saya kerjakan. Anda punya modal. Panca inderamu lengkap. Fisikmu gak ada yang cacat. Kalau saya aja bisa dipakai Tuhan, harusnya Anda bisa lebih dari saya. Kalau Anda percaya, ayo angkat tanganmu. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, aku percaya, Engkau besar. Bagimu tidak ada yang sukar. Bagimu tidak ada yang mustahil. Engkau Bapa yang baik. Engkau majikan yang setia. Kalau Engkau mengutus kami, Engkau pasti menyediakan apa yang kami perlukan untuk mengerjakan tugas-Mu. Tuhan Yesus, aku percaya. Hari ini aku percaya Engkau ada. Engkau hidup. Engkau ada bersamaku. Dan Engkau yang selalu bersamaku adalah Tuhan yang mau memberi upah kepada aku, orang yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Maka hari ini aku mau respon semua masalah yang sedang Kau izinkan terjadi dalam hidupku. Aku mau respon dengan benar, sesuai dengan ajaran-Mu, mengucap syukur dalam segala keadaan, mengucap syukur dengan semua yang ada. Aku mau melangkah dan dengan imanku aku akan buktikan kepada dunia apa yang gak mungkin jadi mungkin, apa yang gak bisa jadi bisa.
dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Dalam namamu aku berdoa. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Bapa, hamba lepaskan berkat iman yang sanggup mengalahkan dunia akan bekerja dalam kehidupan jemaatmu di tempat ini, sehingga dari kelompok kecil ini akan terjadi hal-hal yang besar yang menyatakan kepada dunia betapa ajaibnya Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesona. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Sekali lagi, selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Saudara silakan duduk, kita akan lihat klip. Jesus, my life, my endless hope. In your embrace, I find strength to go. In the storms of life, in the darkest night, you're my beacon, my guiding light. Paulus sudah melayani dengan begitu luar biasa, membangun gereja-gereja. Tapi 3 kali dia minta Tuhan mengambil durinya. Jawaban Tuhan tetap sama 3 kali. Cukuplah kasih karuniaku bagi kamu. Sebab justru dalam kelemahan, kuasaku menjadi sempurna. Saya nggak tahu kelemahan saudara, saya nggak tahu persoalan saudara. Mungkin itu dalam bentuk penyakit, masalah, persoalan atau orang-orang di sekitar saudara. Tapi saya mau katakan, pesan Tuhan pada malam hari ini, cukuplah kasih karunia Tuhan buat saudara. Sebab justru dalam kelemahanmu, kuasa Tuhan menjadi sempurna dan Dia nyatakan keajaibannya. Boleh katakan amin. Shalom semuanya, selamat malam. Siapa diberkati Tuhan malam hari ini? Wow. Saya bersyukur untuk apa yang Ibu Elizabeth Philip bagikan. Terima kasih buat pelayanan Ibu Elizabeth Philip. Tuhan memberkati semua pelayanan dan keluarga. Semua yang dikerjakan biarkan anugerah penyertaan Tuhan sempurna ya. Saya tahu kalau itu keluar dari yang dibagikan itu sebuah kehidupan, itu mengubah hidup juga ya. Terima kasih juga buat semua hamba-hamba Tuhan yang juga selalu hadir. Ada Pastor Dika di belakang, thank you Pastor Dika. Ada Ko Agus, Tio Vita, thank you untuk hadir. Boleh tahu siapa yang baru pertama kali hadir malam hari ini supaya kami bisa berikan souvenir buat Bapak Ibu. Boleh angkat tangan yang baru pertama kali
Oke, di belakang ada Asher, bisa minta tolong mari berikan sambutan tepuk tangan buat yang baru pertama kali hadir. Ya, boleh angkat tangan sekali lagi supaya, nah oke. Ya, yang mau juga boleh angkat tangan. Di depan ada, oke. Ada lagi? Oke, kami Light and Hope Community adalah persekutuan doa Okumene di Kota Semarang. Kami bukan gereja, jadi Bapak Ibu silahkan hari Minggu kembali ke gereja lokal masing-masing, melayani, bertumbuh juga di sana. Kami cuma bagian dari tubuh Kristus dan kita cuma jadi pelengkap di kota ini untuk jadi berkat buat Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Light and Hope Community, persekutuan doa Okumene 1 bulan 1 kali, dilakukan hari Senin antara minggu kedua dan juga minggu ketiga ya. Untuk bulan depan kita akan dilayani oleh Pastor Gideon Simanjuntak, senior pastor dari Kerinduan Church Jakarta. Oke, tanggal 21 April ya. Kita mau rayakan Paskah atau Kartini ini? 21 ya, kita Paskah dan juga Kartinian ya. Tanggal 21 April jam 7 di tempat ini. Registrasi sudah dibuka sejak malam hari ini. Bapak Ibu bisa scan barcode yang ada di belakang ya. Bapak Ibu, kita juga ada channel YouTube, sudah bisa Bapak Ibu bisa subscribe supaya bisa melihat siaran tunda kita. Jadi ibadah-ibadah yang lalu juga sudah ada di channel YouTube kita. Di Light and Hope Community, Bapak Ibu bisa subscribe ya dan bisa tonton kembali semua tayangan ulang dari ibadah kita di LHC ini. Oke. Bapak Ibu juga bisa lihat semua lagu Light and Hope juga ada di YouTube kita. Follow IG LHC kita juga untuk dapatkan semua informasi, juga di TikTok LHC. Jangan lupa save nomor call center kita juga untuk registrasi, pengumuman, dan juga support doa ya. Bapak Ibu, kalau kami ingin berdoa buat Bapak Ibu semua, di belakang ada teman-teman yang akan berdoa buat Bapak Ibu. Di belakang ada teman-teman, kalau Bapak Ibu mau didoakan silahkan hubungi mereka, atau Bapak Ibu tulis juga dan bisa dimasukkan ke kotak doa yang ada ya. Di belakang setelah selesai ibadah kita ada konsumsi, Bapak Ibu bisa nikmati sambil fellowship sebelum Bapak Ibu pulang ke rumah masing-masing, bisa nikmati semuanya, ngobrol dulu satu sama lain, kenalan, dan saya percaya kita mau jadi sebuah keluarga juga di tempat ini ya. Oke, yang terakhir kita akan berikan persembahan untuk LHC, untuk semua persembahan Bapak Ibu kita akan pakai untuk kegiatan kita, untuk melayani, untuk memberkati semua pekerjaan Tuhan di Kota Semarang ya. Bapak Ibu bisa berikan secara tunai dengan kris ataupun juga transfer di amplop yang Bapak Ibu sudah berikan. Oke, perlu cerita? Oke, saya cerita satu hal. Satu kali di sebuah perumahan, ada orang lagi siramin tanaman, tiba-tiba dia lihat tetangganya datang naik mobil, ternyata om-om dan tante-tante yang naik mobil itu. Omnya keluar dari mobil, kemudian dia memutar sambil kemudian dia bukakan pintu dan si tante keluar dari mobilnya. Tetangga ini lihat, wah luar biasa ya, om dan tante ini romantis sekali, sangat menyayangi pasangannya. Dan dia iseng, dia datangi om dan tante itu, terus dia tanya, "Tante, om ini kok luar biasa ya? Apa dari dulu om itu selalu bukakan pintu kalau tante mau keluar dari mobil?" "Oh enggak. Sejak kapan sih tante om itu mulai buka?" "Ya sejak pintunya nggak bisa dibuka dari dalam," katanya. Ya oke. Saya nggak akan
berlama-lama, kita akan segera akhiri ibadah kita malam hari ini. Mari kita nyanyikan pujian, sebuah pujian. Mari bangkit berdiri sama-sama. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, terima kasih. Tuhan, Kau baik Tuhan, Kau baik. namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Yesus layak dipuji, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Engkau Tuhan yang layak dipuji. Engkau Tuhan yang layak disembah. Dan malam hari ini kami mau percaya bahwa Engkau sungguh-sungguh ada. Dan bahwa Engkau sungguh-sungguh memberi upah kepada setiap kami yang mencari Engkau ya Tuhan. Kami tahu kami tidak pernah kekurangan yang baik. Pemeliharaan, penyediaan, dan penyertaan Tuhan ajaib dan sempurna buat setiap kami. Malam hari ini apapun yang sedang kami alami, semua pergumulan, semua persoalan, semua beban di hati, kami tahu Engkau peduli Tuhan. Engkau memperhatikan setiap kami. Dan Engkau Tuhan yang sungguh-sungguh memberikan kami jalan keluar. Engkau Tuhan yang setia. Engkau memberikan kami jawaban Tuhan atas segala persoalan yang kami alami hari-hari ini. Buat hati kami ini terus bersyukur. Buat hati kami sungguh-sungguh mencari Engkau. Dan kami mau percaya ada upah buat setiap kami Tuhan. Terima kasih malam hari ini kami tahu Engkau Tuhan yang akan memberkati setiap kami dengan berlimpah-limpah. Tuhan yang akan memperluas wilayah kami.
Tuhan yang akan menyertai kami dengan tangan-Mu yang kuat. Dan Tuhan, Engkau yang akan menjauhkan kami dari segala malapetaka. Tidak ada kesakitan yang menimpa kami. Kami mau percaya Engkau Tuhan Jehovah Rafa, Engkau Jehovah Nisi, Engkau Jehovah Jireh buat kami. Allah yang menyediakan segala sesuatu yang kami perlu. Engkau Tuhan Allah Adonai, Engkau Elohim, Engkau Master of Breakthrough buat kami. Kami mau percaya Allah Immanuel yang menyertai kami. Engkau Allah El Shaddai, Engkau berkuasa Tuhan untuk memelihara hidup kami. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami berdoa malam hari ini, biar Tuhan yang memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan yang menyinari kami dari wajah-Mu dan memberi kami kasih karunia. Tuhan, hadapkan wajah-Mu kepada kami malam hari ini dan berikan kami damai sejahtera-Mu. Sebentar kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami mau terima berkat terbaik dari Allah Bapa kami di surga. Kasih sayang, anugerah, kemurahan dari Tuhan kami Yesus Kristus. Dan biarkan persekutuan, keintiman, penyertaan, pertolongan Tuhan Roh Kudus. Biarkan itu tinggal dalam hidup setiap kami. Mulai malam hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami ucap syukur. Dan semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Video musik Light and Hope sudah launching juga di YouTube. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube kita dan bisa tolong bisa di like, share, and subscribe ya. Oke, thank you semuanya.